Eh, Tema kita pada malam hari ini ialah tentang pengaruh kebaikan dan amal soleh orang tua terhadap anak. Sebelumnya kita telah membahas dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Sungguhnya ada dinding rumah yang hampir roboh. Di dalamnya ada dua anak yatim. Dan di bawah rumah tersebut itu ada harta karun kalau bahasa kitanya. Kenapa disebut harta karun? Dikarenakan harta ini dinisbatkan kepada Qarun pada zaman Nabi kita Musa alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi kita Musa alaihissalam memiliki perjuangan dakwah yang sangat luar biasa. Pertama, berjuang melawan Fir'aun dan juga berjuang untuk menjadikan Qarun, seorang manusia yang Allah beri kemampuan ekonomi sangat luar biasa, tunduk patuh kepada Allah. Namun dia tidak patuh dan akhirnya menyombongkan diri dengan hartanya. Akhirnya Allah tenggelamkan. Maka setiap kita mendapatkan harta di bawah tanah, kita sebut dengan harta karun. Nah, karun itu masuk dinisbatkan kepada harta Qarun yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang pernah kita dapati dalam bawah tanah belum tentu harta Qarun di Mesir sana. Karena harta Qarun yang Allah tenggelamkan itu di Mesir. Jadi kalau ada sahabat kita yang mendapatkan harta Qarun selain di Mesir, itu bukan harta Qarun yang asli, tapi hanya saja dinisbatkan kepada Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah rumah yang sudah mau reot. Kemudian rumah ini akhirnya Allah di dalam rumah ini ada anak yatim dan di bawahnya ada harta. Tidak ada yang mengetahui bahwa di bawah rumah ini ada hartanya kecuali hanya Allah saja. Kemudian ada Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir artinya mengokohkan, akhirnya mengokohkan rumah tersebut, dikokohkan rumah tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, kita datang ke tempat ini tanpa ada yang menjamu kita. Kita nggak dijamu. Kita datang ke sini, kita seorang nabi, kita datang, kita tidak dijamu. Tapi Anda, dengan ketulusan hati Anda, malah membantu orang di sini. Apalagi ini rumah udah mau reot, hancurin aja, kata Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa itu adalah nabi yang terbilang sangat berani, tegas. Sampai beliau itu pernah memukul musuhnya, sekali pukul meninggal, subhanaka rabbi. Dalam Al-Quran pun dijelaskan kisah itu. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, tidak wahai Nabi Musa, ini saya perintah dari Allah untuk meninggikan bangunan ini, mengokohkan bangunan yang sudah reot mau jatuh ini. Ditanya mengapa? Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwa di dalam rumah ini ada anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya tapi punya harta. Hartanya ada di bawah rumah. Dan agar Allah menjaga harta tersebut, saya harus menguatkan dan mengokohkan dinding tersebut agar tidak diambil harta tersebut. Dan kalimat dalam Al-Quran yang menarik adalah wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya itu adalah orang-orang soleh. Nah, ini yang penting. Sebab dari orang tua yang soleh, maka Allah jaga anak yatim ini. Kemudian Allah jaga harta perbendaharaan harta yang ada di rumah tersebut.
Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang lain, membunuh anak yatim ini, mengambil perbendaharaan harta tersebut. Tapi tidak, Allah jaga anak yatimnya, Allah jaga hartanya, Allah datangkan seorang nabi untuk mengokohkan rumahnya disebabkan satu. Disebabkan oleh kesolehan orang tuanya. Nah, maka kesolehan orang tua ini sangat berdampak besar pada pergaulan anak, pada penjagaan anak. Sebagaimana Allah jaga anak yatim ini disebabkan orang tuanya saleh. Saat ini Bapak Ibu, anak Bapak Ibu yang berada di pesantren ataupun yang tidak berada di pesantren, yang masih dalam koridor yang baik, anak ini tidak melakukan hal-hal negatif, anak ini bermain ya secukupnya, remaja, anak ini masih dalam koridor yang benar, itu disebabkan orang tuanya yang soleh. Tapi kalau ada di antara kita yang adik kakaknya atau anak-anak kita yang melakukan hal-hal di luar batas, itu coba dicek orang tuanya dulu. Coba dicek orang tuanya dulu. Mungkin anak kita melampaui batas begitu luar biasa kesalahannya, bahkan naudzubillah masukkan ke dalam penjara karena narkoba, naudzubillah. Itu coba periksa harta bapaknya dari mana, periksa kelakuan orang tuanya bagaimana. Ini sangat berdampak. Lihat bagaimana Allah menjaga anak tersebut. Kemudian yang mengokohkan rumahnya bukan lagi orang biasa, Nabi Khidir. Subhanallah. Wa kana abuhuma shalihan. Dan pertanyaannya, kalau ada orang tua soleh, kira-kira hartanya harta halal atau haram? Jawabannya pasti hartanya adalah harta halal. Oleh karena itu, Allah jaga harta itu. Makanya ada istilah, selagi harta halal insya Allah nggak hilang. Itu ada istilah tersebut di kalangan masyarakat. Kalaupun hilang, mungkin kurang sedekah. Gitu. Jadi, karena ayahnya saleh, ibunya salehah, kemudian mereka berdua berjalan di atas manhaj Allah dan sunnah Rasulullah SAW, mencari harta yang halal. Orang tua tidak perlu khawatir meninggal lah, tidak perlu khawatir, karena harta dan juga anaknya Allah jamin akan Allah jaga. Maka orang tua saat ini yang sudah mulai masuk dalam tua renta, itu tidak usah terlalu pusing, nanti anak saya makan apa, nanti kalau saya meninggal istri saya makan apa, nanti kalau saya meninggal suami saya siapa yang mengurus, dan seterusnya. Tidak perlu. Cukup kita saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak kita meninggal Allah jaga. Allah jaga. Jadi tidak perlu kita berlebihan dalam menyikapi bagaimana ini Ustaz dan seterusnya, tidak perlu. Dan jangan merasa kita ini adalah dan jangan merasa bahwa anak kita itu numpang hidup sama kita. Ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Banyak orang tua ketika ditanya, mau ibu bapak anaknya mau berapa? Saya Ustaz 2 aja cukup Ustaz. Apa istilahnya sekarang itu? KB, keluarga berencana. 2 aja cukup Ustaz, ikuti program pemerintah. Padahal di dalam hatinya dia mengatakan cukup 2 karena ekonomi nggak cukup. Ini salah. Karena orang tua menganggap anak numpang hidup sama dia. Padahal rezeki anak itu beda dengan rezeki orang tua. Anak itu di umur 4 bulan dalam kandungan sang ibu, dalam hadis dijelaskan, akan ditiupkan roh. Yunfakhu fihi roh. Roh itu ditiupkan. Kemudian kata Allah, wahai para malaikat, catat. Apanya? Ajalnya, rizkinya. Kemudian, bahagiakah dia atau dia dalam keadaan celaka? Itu sudah tercatat. Makanya jangan kita menganggap makin banyak anak, semakin sulit ekonomi. Salah.
Semakin banyak anak, semakin soleh orang tua, jangankan ekonomi, seluruhnya mudah bagi Allah. Seluruhnya Allah jaga anak itu. Bahkan rezekinya akan berlimpah dengan kesolehan. Maka saya bingung ketika ada orang tua yang masih sampai saat ini ragu memasukkan anaknya ke pesantren. Bahkan ada mindset yang mengatakan, nanti Ustadz anak saya makan apa kalau masuk pesantren? Sekolah agama, Ustadz tuh mau makan apa? La ilaha illallah. Ustadz, ulama, habaib, kiai, mereka yang bergerak di bidang agama, kelihatan sederhana. Subhanallah, tapi keberkahan turun kepada mereka semua. Tidak turun kepada mereka yang kaya, tidak turun kepada mereka yang punya jabatan, tapi turun kepada mereka yang soleh. Oleh karena itu, jangan bingung ketika ada anak menteri narkoba. Jangan bingung ketika ada anak pejabat yang melakukan hal tidak baik. Mengapa? Ya mungkin hartanya tidak baik. Dan mungkin juga orang tuanya tidak soleh. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Wahai para orang tua, kata Allah, ini ada di surat An-Nisa Bapak Ibu, nanti bisa dicek. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku. Ini peringatan dari Allah kepada seluruh orang tua dan seluruh yang akan menjadi orang tua. Wahai para orang tua, khawatirlah sekhawatir-khawatirnya. Law taraku min khalfihim, apabila kalian ini law taraku min khalfihim, kalau kalian ini meninggalkan cucu keturunan anak kalian ini dzurriyyatan dhi'afa, dan cucu anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Di masyarakat tidak punya kekuatan. Hal ekonomi juga lemah. Pendidikan juga lemah. Sosial juga lemah. Apalagi iman, takwa, Islam lebih lemah lagi. Nah, ini sangat bahaya. Karena apa? Pertama, tidak menjamin anak yang kita lihat saat ini muslim 20-30 tahun lagi menjadi muslim. Tidak jamin. Ustadz, insya Allah anakku muslim. Baik, kalau memang anaknya muslim, belum tentu dia meninggal dalam keadaan muslim yang benar. Mungkin dia akan meninggal dalam keadaan muslim munafik atau muslim yang sesat. Ada seorang santri, ini nyata ini, di sebuah sekolah pesantren punya prestasi, keluar dari pesantren jadi apa? Jadi tangan kanannya ajaran sesat di Indonesia. Saya tidak sebutkan ajaran sesat itu, tapi kalau saya sebutkan pasti tahu. Menjadi tangan kanan ajaran sesat yang mengaku Jibril itu, subhanallah. Tangan kanannya, la ilaha illallah. Artinya tidak menjamin. Mengapa ini terjadi? Inilah perlunya orang tua mengkader anak cucu keturunan. Dipegang benar itu. Bukankah kita orang tua, ketika kita menikah dengan istri, menikah dengan suami, apa sih yang kita harapkan dari pernikahan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan memiliki keturunan. Coba kita lihat orang yang tidak punya keturunan. Kasihan, 30 tahun menikah belum punya keturunan. 10 tahun menikah belum punya keturunan. 50 tahun menikah tidak punya keturunan. Bahkan dia meninggal tidak punya keturunan. Sedih rasanya. Nah, kita yang Allah kasih keturunan, yang keturunan ini nanti akan menjadi benteng terdepan kita dalam membela kita. Itu harus benar-benar kita kuatkan iman, mental, ekonomi, pendidikan, sosial. Semuanya harus dipegang dan dikuatkan. Mengapa demikian? Kalau tidak dikuatkan,
dia akan berbalik menjadi musuh. Saya kasih contoh. Orang tua yang tidak pandai dalam memegang anaknya ketika besar, maka anak akan berbalik menjadi musuh. Bahkan orang tuanya diperas. Nah, itu kemarin kita lihat di berita, ada anak yang nuntut ibunya ke pengadilan. Ibunya mau dipenjarakan untuk masalah harta gono gini. Ada lagi seorang ibu yang palanya ditendang oleh anaknya. Kenapa? Karena nggak dikasih uang rokok. Kemudian 2 hari berikutnya ibunya meninggal. Ada lagi orang tua yang diperlakukan kasar oleh anaknya. Banyak, banyak. Loh, kenapa ini semua? Ini semua kenapa begini? Kenapa anak ini begitu dahsyat luar biasa? Melakukan perbuatan keji bahkan kepada orang yang mengandung dan melahirkannya. Seperti anak ini udah nggak punya rasa cinta, rasa kasih sayang. Kenapa ini semua terjadi seperti ini? Karena orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Dan ini wanti-wanti dari Allah, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Tapi coba lihat anak yang dijaga oleh orang tuanya, dididik, diberi pengarahan, orang tuanya menambah kesolehannya, bangun sholat malam, mendoakan anaknya, membaca Al-Quran, ditarik istrinya, ayo kita sama-sama sholat malam, didoakan, musyawarah di waktu subuh. Bahkan ada kiai, itu musyawarah bukan di waktu ba'da maghrib suami istri, dia musyawarahnya sebelum subuh. Subhanallah. Jadi kiai ini, orang saleh ini musyawarah dengan istrinya sebelum subuh. Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengatakan dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim, khawatir terhadap mereka, falyattaqullah, maka segera orang tua mengambil jalur yang pertama, falyattaqullah, bertakwa, tambahkan takwanya kepada Allah. Karena anak ini nanti yang membela kita ketika kita sakit, anak yang maju ke rumah sakit. Ketika kita dalam keadaan masalah, anak yang bantu. Ketika kita sudah tua renta, pensiun, tidak punya kemampuan ekonomi lagi, anak yang bantu. Nah, tidak pintar-pintar, hati-hati. Maka untuk menjaga anak kita, orang tua yang pertama kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, falyattaqullah. Perbanyak takwanya. Takwanya perbanyak sama Allah. Dimulai dari apa? Dari sholat terlebih dahulu. Sholat. Makanya para salaf, ulama salaf, itu pernah mereka sering mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, akan kubaguskan sholatku agar engkau mendapat kebaikan. Itu ulama salaf mengatakan. Ulama dulu mengatakan, wahai anakku, akan aku perbagus sholatku agar kamu mendapatkan kebaikan. Nah, perbagus sholat itu bukan hanya jumlah yang diperbanyak, wahai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi juga kualitas sholat itu. Kita ini khusyuk atau tidak sholatnya, kita ini paham atau tidak apa yang kita baca, kita ini menikmati sholat kita atau malah menjadi beban. Itu menjadi sebuah sebuah barometer bagi kita orang tua. Ketika kita membaca Al-Quran, malas atau tidak. Memang saya yakin kita itu malas untuk membaca Al-Quran. Saya yakin. Semua yakin. Tapi itu semua harus dipaksa demi untuk anak dan keluarga. Harus dipaksa. Memang ibadah itu harus dipaksa. Nggak bisa nggak dipaksa. Kalau dia sudah dipaksa baru nanti terbiasa. Dimulai dari sholat diperbaiki, kemudian doanya diperbaiki, kemudian baca Qur'annya diperbanyak, kemudian sedekah, orang tua harus sedekah setiap pagi. Doakan sebagaimana yang telah saya sampaikan, ada 2 malaikat yang tiap pagi turun, kata Rasulullah SAW, mencari orang yang bersedekah. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan talaf, munfiqan khalafa.
Ya Allah, berilah kepada orang yang bersedekah pagi ini, kita didoakan. Kalau kita sedekah kita didoakan. Apa? Khalafa, yaitu sebuah ganti yang lebih baik. Malaikat satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, ini doa malaikat diijabah oleh Allah. Wahai Allah, untuk orang yang menahan pagi ini tidak mau bersedekah, tolong hancurkan, hilangkan keberkahan hartanya. Nah, ini setiap pagi orang tua bismillah 1000, 2000, 3000, 10.000, 15.000 atas nama anak, doakan anaknya bismillah. Nah, setelah ketakwaan kita pelan-pelan ditingkatkan, falyattaqullah, maka yang kedua adalah waliyaqulu qawlan sadida. Dan kita orang tua harus memperbaiki lisan. Apalagi seorang ibu yang ngurus anak kadang-kadang capek luar biasa sehingga keluar kata-kata tidak baik atau terbesit dalam hati orang tua yang tidak baik. Contohkan yang baik-baik. Contoh begini, saya kasih contoh begini. Ketika ada anak yang biasa melihat orang tuanya mengaji dengan anak yang biasa melihat orang tuanya merokok, nongkrong, dengar musik, nonton barang dan seterusnya, pertanyaannya, sama tidak energinya yang masuk kepada anak itu? Jauh beda. Anak ini melihat orang tua sebagai ikon. Lihat ikon. Oh, orang tua saya sering nongkrong, oh, orang tua saya jarang sholat, oh, orang tua saya jarang ke masjid, oh, orang tua saya melakukan hal mendengarkan musik, oh, orang tua saya jarang pulang malam, oh, orang tua saya banyak ngumpul dengan teman-temannya, orang tua saya tidak mengayomi istrinya, orang tua saya tidak mengayomi keluarganya. Anak yang melihat begitu banyak hal negatif dalam diri seorang ayah dan diri seorang ibu, berbeda 180 derajat dengan anak yang melihat orang tuanya, oh, orang tua saya mengaji, oh, orang tua saya tahajud, oh, orang tua saya berdoa malam hari, oh, orang tua saya berinfak, oh, orang tua saya memberikan air Al-Quran kepada saya, oh, orang tua saya la ilaha. Beda, energinya beda antara anak yang orang tua perintahkan, wahai anak, ini ambil uang sedekah itu sama anak yatim, dengan anak yang diperintahkan orang tuanya, nah, ini beli rokok buat ayahmu. Beda energinya. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu sangat bersinergi dengan apa yang dilakukan anak, walaupun anaknya jauh di mata. Saya ulangi, walaupun anaknya jauh di mata. Ustaz, anak saya nggak lihat saya kok Ustaz. Anak saya di pondok, anak saya di universitas, anak saya di luar negeri, dimanapun, tetap saja anak itu akan jadi masalah dan tidak akan menjadi benar ketika orang tuanya tidak benar. Maka falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yaqulu qawlan sadida ini adalah perkataan yang baik yang tidak mengeluarkan perkataan buruk sedikit pun. Tidak ada kata-kata buruk terhadap anak, walaupun anak itu melelahkan, membuat kesal. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berusahalah sekuat tenaga orang tua untuk mengatakan perkataan yang baik. Apa konteks dari perkataan yang baik ini? Perbanyak zikir dan doa, perbanyak nasihat perkataan baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, ini nasihat masuk dalam kategori wal yaqulu qawlan sadida. Kemudian 3, jangan banyak marah. Orang tua jangan banyak marah. Jangan banyak memukul dengan omongannya, tapi banyak merangkul dengan nasihat dan hikmahnya. Nah, ini masuk dalam ruang lingkup wal yaqulu qawlan sadida. Jadi jangan perbanyak doa dan zikir, kemudian qawlan sadida, perbanyak nasihat, itu masuk dalam kategori qawlan sadida. Dan yang ketiga adalah bertutur kata yang baik, tidak meninggikan suara, dan tidak banyak memarah dengan konteks yang tidak tepat kepada anak-anak kita.
Insya Allah dengan kita mengamalkan apa yang sudah Allah cantumkan dalam surat An-Nisa ini, falyattaqullah, tinggikan lagi takwa orang tua, waliyaqulu qawlan sadida, dan berusahalah untuk mengucapkan yang baik. Insya Allah peringatan Allah dalam surat Al-Maidah, dzurriyyatan dhi'afa, yaitu anak cucu keturunan yang lemah, insya Allah tidak akan terjadi. Ini ada, ini yang mengagetkan saya. Mungkin ini terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah dapat laporan dari salah seorang guru. Guru itu mengatakan, Ustadz, ada santri kita Ustadz yang nggak percaya Quran itu datang dari Allah. Subhanallah, kaget. Saya bersama dengan guru yang lain, la ilaha illallah. Mengapa bisa dia tidak percaya dengan Quran itu datang dari Allah? Nah, tapi saya tidak sebut santrinya, saya tidak sebut gurunya, tapi ada. Mengapa? Ya dia mikir, emang ini beneran dari Allah? Emang ini beneran Quran ini turun kepada Nabi Muhammad? Dalam konteks logika, anak ini punya pemikiran yang sangat kritis. Itu baik bagi kita untuk beriman, berislam dengan logika. Itu baik dan benar, tidak ada masalah, baik dan benar. Karena memang Islam itu tidak pernah berseberangan dengan logika, tidak pernah berseberangan dengan akal sehat, tidak pernah. Dan itu memang dalam psikologi seorang anak remaja itu sudah mulai aktif untuk beragama dengan logikanya, sudah mulai aktif. Kalau anak, karena saya juga kebetulan mengajar tentang psikologi agama di salah satu mata kuliah di sebuah sekolah tinggi, itu anak kecil ketika dia beragama itu lebih membeok. Itu anak-anak ketika kecil itu lebih membeok. Apa yang dia terima itu yang dia ikuti. Dia tidak pikir panjang mengapa harus sholat dan seterusnya. Anak yang remaja menuju dewasa itu mulai kritis terhadap apa yang dia lakukan. Itu psikologi begitu mengatakan. Dia mulai berpikir kenapa sholat, faedahnya untuk apa, wudhu, faedahnya untuk apa, kemudian berhijab, faedahnya untuk apa, Quran ini apa benar. Itu adalah bagian dari proses beragama pada anak usia remaja dan dewasa. Nanti ketika sudah yakin bahwasanya itu dari Allah, sudah ada penjelasan ya dari seorang ustadz, dari seorang guru, ini dari Allah dan seterusnya, baru dia bisa khusyuk dan juga bisa menghidupkan agama dalam kehidupannya yang hakiki itu di umur dewasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah anak ini tidak begitu percaya dengan Al-Quran kalau Al-Quran itu dari Allah. Sampai pada akhirnya saya bertanya kepada ustadz tersebut, Ustadz, apa yang antum lakukan ketika ada anak seperti ini? Beliau mengatakan, saya menjelaskan sedikit banyak tentang Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dan beberapa hari kemudian saya menyampaikan kepada seluruh santri bahwasanya ada di antara santri kita yang tidak percaya bahwa Al-Quran, bukan tidak percaya, dia ragu Al-Quran dari Allah. Kemudian saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang tuanya, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari para sahabat, bukan dari manusia. Mengapa? Apa dalil akalnya, dalil aklinya apa yang mengatakan hal demikian? Dalil akli yang mengatakan demikian adalah isi dari Al-Quran membahas tentang seluruh alam yang kita lihat dan yang kita tidak lihat, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Itu bukti bahwasanya Al-Quran bukan dari manusia. Karena jelas dalam Al-Quran, penciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Peredaran bumi dalam Al-Quran. Turunnya hujan dalam Al-Quran. Tentang kepemimpinan ada dalam Al-Quranul Karim. Tentang jihad ada dalam Al-Quranul Karim. Surga, bagaimana indahnya neraka, ada berapa surga, ada berapa neraka, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, bagaimana keadaan di alam akhirat sana, bagaimana keadaan alam kubur dan seterusnya, itu juga lengkap ada dalam Al-Quran.
Kalau Al-Quran dari manusia, tidak mungkin manusia bisa menjelaskan hal demikian secara rinci. Kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran yang sangat luar biasa kompleks, sempurna, yang mengisahkan pada zaman dahulu, kisah Fir'aun, kisah Namrud dan seterusnya, tidak mungkin ada manusia yang bisa mengatakan hal demikian. Apalagi sekarang ini semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Secara penelitian sejalan dengan ilmu pengetahuan. Madu saat ini tidak terbantahkan. Madu itu adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh dari segala penyakit. Penelitian mengatakan demikian, Al-Quran mengatakan demikian. Fir'aun meninggal di laut dengan menyerap ke dalam tubuhnya sebuah air laut yang asin, sehingga tidak perlu diasinkan lagi, tidak perlu dibekukan lagi. Seperti ikan asin, dia akan menjadi lebih panjang umurnya karena ada sifat asin yang terekam dalam dirinya. Begitupun Fir'aun tidak diawetkan, dia sudah awet karena memang tenggelam. Suatu hari ada seorang raja, seorang ilmuwan dari Prancis ingin tahu bagaimana Fir'aun itu tenggelam, meninggalnya bagaimana, sampai sekarang kok mayatnya masih ada. Kemudian diminta oleh pemerintah Mesir untuk dipindahkan ke Prancis untuk mengadakan penelitian. Kemudian diadakan penelitian, kemudian profesor ini menganggap dirinya mendapatkan sebuah penemuan baru. Dia mengatakan Fir'aun mati tenggelam. Dalam sebuah seminar disampaikan Fir'aun mati tenggelam, ini sudah saya teliti, ada instrumen-instrumen garam dalam tubuhnya. Kemudian ada salah seorang profesor juga peneliti dari Muslim dan mengatakan, Anda baru tahu Fir'aun meninggal dalam keadaan tenggelam. Dari kami lahir kecil udah tahu Fir'aun meninggal dalam keadaan tenggelam. Oh, mengapa? Dari mana? Kemudian profesor itu kaget dan tercengang. Dalam Quran dijelaskan hal itu demikian sangat jelas. 1400 tahun yang lalu, bukan yang baru sekarang ini. Sampai akhirnya ketika itu peneliti dari Perancis mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada banyak hal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kembali lagi untuk tingkatkan kesolehan, tingkatkan ketakwaan, dan perbaiki qaulan sadida. Qaulan sadida tadi ada 3 yang tadi saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.